Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Jumpa lagi bersama saya Cahyo di konten cerita film. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Lockout. Lockout merupakan film yang bergenre aksi thriller dan juga fiksi ilmiah. Film ini bercerita tentang seorang mantan agen CIA yang harus menyelamatkan seorang putri presiden yang bernama Emily dari penjara orbital MS-1 yang telah diambil alih oleh narapidana di dalam penjara tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja nih teman-teman, kita mulai untuk cerita filmnya. Check it out. Film berlatar belakang di tahun 2079. Di tahun ini, penjara tak hanya ada di bumi, tapi juga ada di luar angkasa. Penjara ini bernama MS-1, dikhususkan untuk penjahat-penjahat paling berbahaya di bumi. Di suatu kesempatan, Emily, yang merupakan putri presiden, menjalankan misi kemanusiaan. Sementara itu di bumi, mantan agen CIA bernama Snow diinterogasi secara brutal atas tuduhan pembunuhan agen CIA bernama Frank, dan kepala dinas rahasia bernama Scott meminta Snow mengakui perbuatannya dan menceritakan kejadian sebenarnya. Dan yang sebenarnya terjadi saat itu, Snow membantu Frank untuk mengamankan sebuah koper yang berisi rahasia program luar angkasa milik Amerika. Namun sayangnya, di situ Frank tewas ditembak mafia. Snow pun kabur membawa koper itu untuk ia sembunyikan dengan bantuan rekannya bernama Mace. Namun, pihak kepolisian telah salah sangka dan memburu Snow. Lalu, dengan cepat, Snow melempar koper itu ke dalam kereta yang ada Mace di dalamnya. Snow pun tertangkap. Sementara itu, Mace yang telah sampai di stasiun lain segera menyembunyikan koper itu di dalam sebuah loker yang memiliki kata sandi. Kembali ke penjara MS-1, Emily bersama asistennya Catherine dan bodyguardnya diperlihatkan kepala siper penjara di mana narapidana ditahan, dan ternyata narapidana di MS-1 ditahan dalam keadaan tertidur atau disebut stasis, yang menurut Emily dapat menyebabkan demensia atau pikun hingga ketidakstabilan mental. Untuk itu, Emily meminta izin untuk mewawancarai satu narapidana. Sebelumnya, para bodyguard Emily diminta mengikuti prosedur untuk tidak membawa senjata ke dalam ruang wawancara. Namun, salah satu bodyguard bernama Cook diam-diam tetap menyimpan senjata di kakinya. Narapidana psikopat bernama Heidel pun dikeluarkan untuk wawancara. Namun, saat Emily bertanya, Heidel malah mempermainkan dan mengolok-olok Emily. Cook pun memperingatkan Heidel, dan Heidel malah makin menjadi-jadi. Bahkan, Heidel berhasil mengambil pistol dari kaki Cook, hingga terjadilah kekacauan dan pemberontakan. Di bumi, Snow yang tetap saja dituduh sebagai pembunuh Frank sedang menanti dan menjalani prosedur stasis, karena Snow akan dijebloskan ke dalam penjara MS-1 selama 30 tahun. Kemudian Scott yang mendapat info tentang kekacauan di MS-1 segera melapor ke presiden. Tentu saja, presiden sangat terkejut apalagi putrinya sedang berada di MS-1. Lalu, hari yang juga agen CIA menyarankan untuk melakukan misi penyelamatan secara diam-diam. Karena, jika secara besar-besaran bisa membahayakan nyawa putri presiden. Presiden menerima saran Hari. Atas saran dari Hari pun, Snow lah yang akan melakukan misi ini. Dengan imbalan, bebas dari tuduhan dan penjara. Sementara itu di MS-1, Emily berusaha kabur dari kejaran Heidel dan kaki Emily tertembak. Emily masuk ke ruang operator kendali untuk bersembunyi. Heidel yang masuk ke situ pun berpikir untuk membebaskan semua narapidana yang berjumlah 500 orang. Heidel memaksa operator dan terbukalah semua pintu tahanan. Narapidana menyerang penjaga, bahkan mereka sendiri pun saling serang. Lalu, narapidana bernama Alex yang merupakan kakak Heidel pun terbangun dan akan memimpin pemberontakan di MS-1. Meski seluruh penjaga di MS-1 dikerahkan, tetap saja tak bisa mengendalikan narapidana yang mengamuk. Emily yang mengira dirinya aman, akhirnya tertangkap Heidel. Bah! Namun saat Heidel hendak berbuat jahat pada Emily, muncul Alex dan melarang Heidel untuk menyakiti Emily yang dapat dijadikan sandera agar mereka bebas. Tapi Alex dan narapidana lainnya belum tahu kalau Emily putri presiden. Di luar, polisi luar angkasa bersiap untuk menyerang MS-1.
Lalu Heidel menyuruh operator untuk mengaktifkan tombol senjata saat ada pesawat yang akan menyerang. Alex mencegahnya, tapi tangan Heidel sudah gatal untuk menekan tombol senjata. Kemudian yang terjadi, semua pesawat luar angkasa pun musnah. Kembali ke bumi, Snow yang awalnya menolak misi penyelamatan, kini akhirnya setuju setelah Hari diam-diam memberitahu bahwa Mace sebenarnya telah tertangkap dan ditahan di MS-1. Jadi, Snow bisa bertanya kepada Mace di mana koper yang Mace sembunyikan. Okay, I'm joking, I'll do it. Mereka pun berangkat menuju stasiun polisi luar angkasa. Di dalam pesawat, Scott memberikan sebuah peta digital untuk lokasi MS-1 dan melalui level 5 nantinya, Snow dan Putri Presiden bisa kabur dari MS-1. Kemudian, Hari memberikan beberapa kalung peledak yang nantinya bisa berguna. Di MS-1, semua orang yang masih hidup dikumpulkan sebagai sandera. Emily yang kakinya tertembak ditenangkan dan diobati oleh Catherine. Lalu tiba-tiba seorang narapidana yang mengira Emily seorang dokter membawa Emily untuk mengobati Alex yang tangannya terluka. Snow beserta rombongan akhirnya tiba di stasiun polisi luar angkasa. Kemudian, kepala polisi memberitahu bahwa Alex mengajukan tuntutan. Snow yang melihat Emily dianggap dokter oleh Alex menyadari bahwa Alex belum tahu kalau Emily putri presiden. Kemudian, Alex memperlihatkan bahwa ia dan narapidana lainnya tidak segan-segan menghabisi sandera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Scott mengirim negosiator untuk bernegosiasi dengan Alex. Negosiator mulai meyakinkan Alex bahwa ia bisa bebas, paling tidak dengan 6 narapidana lainnya. Karena mustahil jika 500 orang narapidana harus dibebaskan semuanya. Sementara itu, Snow yang juga ikut di pesawat bersiap untuk masuk ke dalam MS-1. Lalu, negosiator mengarahkan Alex untuk membebaskan Emily terlebih dahulu dengan alasan seorang wanita dan sedang terluka. Tapi Heidel tidak setuju jika Emily dibebaskan lebih dulu. Maka Heidel menembak Catherine agar Catherine saja yang dibebaskan lebih dulu. Sementara itu, Snow yang akan masuk ke dalam terlihat oleh seorang narapidana. Dan ia pun memberitahu Alex bahwa ini jebakan. Negosiator pun tewas seketika. Emily menangis melihat Catherine, asisten yang selalu mendampinginya, kini telah tewas. Let's go. Dan akhirnya Alex mengetahui kalau Emily adalah putri presiden yang artinya ia memiliki peluang besar untuk bisa dibebaskan. Dalam penjagaan narapidana, Emily dan Cook berusaha melawan untuk kabur. Di saat itu pula, Snow muncul dan terjadilah perkelahian. Lalu Snow memasakkan kalung peledak hingga narapidana itu pun tewas. Namun bukan mendapatkan ucapan terima kasih dari Emily. Emily malah memukul Snow dengan tabung damkar dikarenakan Emily tak tahu siapa Snow. Emily kabur bersama Cook dan mengurung diri di sebuah ruangan hingga bantuan datang. Snow yang sambil mengeluh kesakitan mulai bergerak mencari Emily lagi. Kemudian, Alex bersama narapidana lainnya menyadari ada yang tak beres dan mereka menemukan ruangan di mana Emily bersembunyi. Tak menyia-nyiakan kesempatan, Snow juga melacak keberadaan Mace, namun Hari mengingatkan Snow untuk segera menyelamatkan Emily. Dipandu Hari, Snow melewati lubang udara menuju ke tempat Emily berada. Tapi, Snow harus melompat dan terbang ke lubang udara yang ada di seberangnya. Sementara itu, kondisi Emily terus melemah dan oksigen di dalam ruangan itu semakin menipis. Agar Emily putri presiden tetap bisa bertahan hidup lebih lama dengan oksigen yang menipis, Cook mengorbankan nyawanya. Di balik pintu, atas perintah Alex, seorang teknisi berusaha membuka pintu. Karena gagal, ia pun tewas dan digantikan teknisi lainnya. Hari menyuruh Snow untuk segera melompat, tapi tiba-tiba seorang narapidana menyerang Snow dan mereka berkelahi sambil melayang di udara. Heidel yang melihat Snow dari ruang operator mematikan turbin gravitasi. Tapi syukurnya Snow berhasil selamat karena turbin dengan cepat aktif kembali oleh polisi luar angkasa. Tak buang-buang waktu, Snow segera menuju ke tempat Emily. Terlihat Emily yang sudah sekarat. Lalu Snow menyuntikkan pemicu adrenalin melalui mata Emily. Dan akhirnya Emily pun sadar. Hampir saja tertangkap, Snow dan Emily yang sudah berada di dalam lubang udara melemparkan granat.
Dan mereka pun kabur. Lalu di dalam klinik, Snow mengobati Emily. Di situ, Emily mengira bahwa Snow akan menyelamatkan sandera lainnya. Tapi Snow memberitahu bahwa misinya hanya menyelamatkan Emily dan punya urusan lain, yaitu mencari Mace. Kemudian, Snow memberikan peta digital ke Emily agar bisa menuju ruangan level 5 di mana terdapat kapsul terbang untuk keluar dari MS-1. Sedangkan Snow akan mencari Mace terlebih dahulu. Tiba-tiba, Alex membuat pengumuman bagi narapidana yang ingin bebas agar mencari dan menangkap Emily. Melihat hal itu, Snow mengajak Emily untuk ikut bersamanya. Agar Emily tak mudah dikenali, Snow menyuruh Emily memakai baju narapidana. Kemudian, Snow menyiapkan campuran oli, sisa kopi, dan air toilet untuk mengecat rambut Emily yang tentunya Emily tidak mau. Tapi dengan paksa, Snow mengubah penampilan Emily dan jadilah Emily seperti ini. Dirasa ada yang kurang, Snow meninju wajah Emily dengan tujuan agar Emily terlihat lebih garang seperti pria. Sementara itu, Alex memberitahu Scott bahwa ia telah mengetahui kalau Emily putri presiden. Jadi, ia meminta presiden untuk datang agar bisa mengajukan tuntutan secara langsung. Presiden pun tiba di stasiun polisi luar angkasa. Lalu, Alex memberitahu Heidel bahwa ia akan mencari Emily dan mengingatkan agar Heidel tidak berbuat macam-macam. Snow dan Emily menuju ke ruang tahanan di mana terdapat ratusan napi dengan label penjahat paling berbahaya di bumi. Mereka pun masuk untuk mencari Mace. Tapi tak mereka temukan. Kemudian mereka dihadang narapidana yang terlihat akan menelan mereka. Tanpa basa-basi, Snow memukul narapidana itu dan segera kabur. Dalam pelariannya, Snow akhirnya bertemu Mace. Tapi kondisi Mace telah berubah. Mace mengalami demensia atau pikun akibat ditahan secara stasis. Sehingga Mace bicara melantur saat ditanya Snow tentang koper yang dicarinya. Di balik pintu, Alex CS berusaha membuka pintu. Snow dan Emily segera mengajak Mace kabur. Alex CS pun tak putus asa untuk mencari Emily. Kemudian, sebuah satelit menabrak MS-1 yang telah bergerak dari orbitnya. Mace terkunci di ruangan yang kacanya telah pecah. Snow berusaha menolong, namun Mace tak bisa lagi diselamatkan. Untuk sejenak, Snow merasa sedih atas kematian Mace yang merupakan teman karibnya. Di stasiun polisi luar angkasa, operator memberitahu Scott bahwa MS-1 terus bergerak dari orbitnya yang bisa menabrak hingga jatuh ke bumi dan tentunya membahayakan nyawa banyak orang di bumi. Lalu Scott meminta kepala polisi agar menyiapkan pesawat tempur untuk menghancurkan MS-1. Emily dan Snow yang berada di level 5 pun melihat pesawat tempur mulai mendekat. Dengan segera, Snow menyuruh Emily untuk masuk ke kapsul terbang yang nyatanya hanya memiliki satu kursi penumpang. Dengan berat hati, Emily masuk dan Snow berjanji akan menyusul. Tapi ternyata Emily keluar dari kapsul terbang. Rasa kemanusiaannya tergugah. Emily ingin juga menyelamatkan sandera lainnya. Karena Emily berpikir jika ia masih di MS-1, ayahnya akan membatalkan serangan pesawat tempur. Tapi Snow menolak untuk ikut membantu karena rasanya mustahil menyelamatkan sandera lainnya. Lalu Emily berkata bahwa Mace sempat memberitahunya di mana koper itu. Atas hal itu, Snow bersedia membantu Emily. Namun, di suatu ruangan mereka melihat Heidel menembak salah satu sandera. Dan Heidel mengancam jika Emily tidak memberitahu keberadaannya, maka Heidel akan menembaki sandera satu persatu. Emily pun melemah dan memberitahu keberadaannya. Meski begitu, Heidel tetap saja menembaki semua sandera. Snow segera membawa Emily untuk bersembunyi, tapi tiba-tiba lift yang mereka naiki berhenti dan mereka menemukan ruangan yang memang ternyata narapidana di MS-1 dijadikan kelinci percobaan. Dari belakang, Alex CS muncul dan menodongkan senjata ke Snow. Lalu dengan cepat Snow menepis senjata Alex, tapi sayangnya Snow tertembak dan jatuh ke bawah. Akhirnya Alex berhasil menangkap Emily dan Heidel terlihat begitu senang. Alex memukul Heidel karena telah membunuh para sandera.
Sementara itu, Hari menghubungi Snow, lalu Snow sadar. Hari menyuruh Snow untuk segera pergi dari MS-1 melalui Gate 9 dengan menggunakan baju astronot karena sebentar lagi MS-1 akan diledakkan. Scott pun memberitahu kepada Alex CS bahwa mau menyerah atau tidak MS-1 akan tetap diledakkan. Lalu, Alex menyuruh Emily untuk berbicara kepada ayahnya, sang presiden, untuk membatalkan serangan. Jika tidak, ia akan menyerahkan Emily ke Heidel, adiknya yang kejam. Tapi Emily nampaknya sudah tak takut lagi. Emily berkata pada ayahnya untuk ledakkan saja MS-1 karena semua sandera pun telah tewas. Kemudian Scott sebagai kepala dinas rahasia mengambil alih otorisasi kekuasaan dan memberhentikan presiden sementara berdasarkan undang-undang yang berlaku karena presiden dianggap tidak mampu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Dan hal ini telah disetujui oleh wakil presiden. Di MS-1, Heidel sudah tak sabar untuk mendapatkan Emily. Namun, lagi-lagi Alex menghalangi karena tinggal Emily satu-satunya sandera yang bisa ia manfaatkan untuk kebebasannya. Heidel marah dan tak terima atas sikap Alex hingga Alex pun tewas di tangan Heidel, adiknya sendiri. Di luar, pesawat tempur sudah bersiap untuk menyerang dan meledakkan MS-1. Namun ternyata, kendali otomatis senjata aktif jika ada pesawat yang mendekat. Di MS-1, Emily berusaha bertahan dari serangan Heidel. Heidel marah dan menusuk Emily. Tapi, pisau tersebut berhasil dihalau oleh Snow yang kembali untuk menyelamatkan Emily. Kya karo hai, kuce kuce hota hai. Dan selanjutnya, inilah yang terjadi. Akhirnya, Snow dan Emily berhasil sampai di Gate 9 yang terdapat baju astronot. Di luar pun, pesawat tempur berhasil menjatuhkan bom waktu di titik vital MS-1. Snow dan Emily pun telah siap dengan baju astronotnya. Snow yang nyatanya takut akan ketinggian memegang tangan Emily. Lalu, mereka berdua melompat ke bumi dan MS-1 pun meledak. Karena terpental, Emily pingsan dan Snow berusaha meraih Emily. Setelah menembus atmosfer bumi, dengan segera Snow melepaskan baju astronot dan parasut. Mereka pun akhirnya selamat dan mendarat di atas jalan kota New York. Dan senyum manis Emily mengakhiri cerita film kita kali ini. Baiklah teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita film kita kali ini? Seru dan menegangkan bukan? Semoga kalian terhibur dan dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari film ini. Dan tentunya jika kalian kurang puas, silakan beritahu saya di kolom komentar. Tapi jika kalian puas, silakan beritahu teman-teman kalian dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk kalian yang belum subscribe. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!